Shalom Bapak Ibu semuanya, bersyukur pada hari ini kita bisa berkumpul kembali, kita bisa berjumpa di dalam pendalaman Alkitab Gereja IMC Pengharapan Malang pada tanggal 1 Desember 2020. Ya. Kita bersyukur pada hari ini, ya, kita sudah memasuki bulan Desember pada tanggal 1. Mungkin euforia Natalnya sudah mulai terasa sekarang ya. Semangat Natalnya sudah mulai tidak sabar menunggu momen Natal gitu ya, pada tanggal 1 Desember ini. Pada hari ini kita akan melanjutkan pendalaman Alkitab kita. Ya, kita akan belajar secara sederhana ya, bagaimana jemaat Tuhan bisa memahami Alkitab ya, garis besar Alkitab secara sederhana ya. Terkhusus jemaat IMC Pengharapan bisa belajar dengan baik ya tentang kitab-kitab Perjanjian Lama ini. Kita masih berkisar di Perjanjian Lama ya. Namun sebelum lebih jauh dalam pendalaman Alkitab, saya undang kita semua untuk berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan, kami sangat bersyukur untuk waktu yang Tuhan berikan bagi kami untuk bisa belajar pada hari ini. Ya Tuhan, biarlah apa yang setiap jemaat pelajari bisa mereka memahami, bisa mereka mengerti ya Tuhan. Begitu juga untuk anak-Mu yang menjelaskan ini, yang mengajarkan Alkitab ini Tuhan. Biarlah anak-Mu ini bisa mengajarkannya secara sederhana bagi jemaat Tuhan, agar mereka bisa memahami, mengerti, bertumbuh di dalam firman Tuhan ini Tuhan. Mereka semakin memahami Alkitab, firman Tuhan yang hidup, yang bisa membuat mereka lebih mengenal Allah. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, pendalaman Alkitab kita pada hari ini masih seputar Perjanjian Lama ya. Kita akan melanjutkan topik-topik kita yang berada di dalam Perjanjian Lama. Tokoh-tokoh yang ada di Perjanjian Lama dan kitab-kitab yang Perjanjian Lama. Pada hari ini masih pada tema kita adalah mengenal nabi-nabi Perjanjian Lama. Kita masuk kepada Nabi Hosea ya. Nabi Hosea. Kita akan belajar melihat garis besar tentang Nabi Hosea ini dari kitab Hosea ya. Kita akan melihat, belajar daripada tokoh ini, apa yang ia lalui, apa yang ia alami, pengalamannya bersama dengan Tuhan. Sehingga kita bisa belajar banyak daripada tokoh ini, pengetahuan kita akan firman Tuhan semakin diperkaya, iman kita semakin diperkaya di dalam firman Tuhan ini. Kita akan langsung saja. Nah, kitab Hosea ini merupakan kitab dalam Perjanjian Lama yang ditulis oleh Hosea. Hosea adalah seorang nabi yang menjadi saksi sebuah kemakmuran di masa Yerobeam II ya, pada tahun 793 sampai 753 sebelum Masehi. Ya. Ia berkarya itu pada masa yang sama dengan Amos. Ada nanti kita mungkin di kedepannya kita akan belajar Amos. Dia itu dipercaya oleh beberapa ahli bahwa dia itu semasa dengan Amos, semasa juga dengan Yesaya, yaitu sekitar zaman Raja Uzia gitu ya.
Raja Yotam, Ahas, dan Raja Hizkia, yaitu raja-raja Yehuda. Jadi dia berkisar pada masa itu. Ah, Amos ini melayani. Yang sezaman juga dengan Raja Israel, yaitu Yerobeam II. Kan dulu kan saya sudah pernah jelaskan bahwa Israel itu kan terpecah dua, kerajaan Israel dan kerajaan Yehuda. Ya. Jadi kerajaan Raja Yehuda yang ketika masa Raja Yehuda itu, yaitu raja-raja itu yang dia pernah melayani waktu pada masa Raja Uzia, Yotam, Ahaz, eh, Hizkia. Ya. Lalu kalau yang di Raja Israel, ya Raja Israel itu Yerobeam II, Israel Utara dan Selatan ya. Nah, Nabi Hosea adalah anak laki-laki dari seorang yang bernama Beri, gitu ya, yang bernama Beri. Itu bisa Bapak Ibu baca di dalam Hosea pasal 1 yaitu. Pasal 1 ayat 1 itu. Firman Tuhan datang kepada Hosea bin Beri. Nah, itu menunjukkan bahwa dia adalah anak dari seorang yang bernama Beri. Jadi merupakan penduduk Israel dan merupakan penduduk Israel selama abad keemasan Raja Yerobeam II. Jadi dia ini merupakan orang dari kerajaan Israel, Israel Utara ini ya. Yang pada masa itu kerajaan Israel ini, yang sebelah itu Israel Selatan itu kerajaan Yehuda. Nah, kerajaan Israel ini mengalami yang namanya zaman keemasan gitu ya, zaman kejayaan yang dipimpin oleh Raja Yerobeam II pada saat ia hidup pada saat itu. Dan Hosea ini memiliki arti nama yaitu pertolongan atau kelepasan. Nama itu diambil dari bahasa Ibrani yang juga berarti keselamatan, yaitu Yesua atau Yosua gitu ya. Atau juga yang ditarik kembali ke Yesus gitu ya. Yang berarti keselamatan atau juru selamat gitu ya. Itulah arti dari nama Hosea ini. Ketika Hosea ya memulai pelayanannya pada masa akhir pemerintahan Yerobeam II, Israel itu sedang mengalami kemakmuran ekonomi yang luar biasa dikatakan. Dan kestabilan politik mereka itu sangat kuat sekali. Mereka kuat secara politik, kuat secara ekonomi. Jadi mereka itu kerajaan Israel Utara ya. Kerajaan Israel ini cukup disegani pada saat itu. Rakyat berkecukupan, ya, tidak berkekurangan. Nah, yang sebenarnya dari apa yang kesuksesan mereka itu sebenarnya yang sesungguhnya untuk sementara waktu ya sebenarnya. Dan itu menciptakan rasa aman yang palsu sebenarnya bagi mereka. Sebenarnya ya. Walaupun mereka merasa cukup sebenarnya itu hanya sementara apa yang mereka alami. Nah, satu-satunya alasan penugasan profetik atau penugasan kenabian daripada Hosea ini adalah karena kerajaan Israel telah meninggalkan Tuhan Allah. Ya, ini adalah alasannya, satu-satunya alasan. Karena karena kerajaan Israel telah meninggalkan Tuhan dengan berpaling kepada Baal, penyembahan berhala dan hidup dalam kejahatan-kejahatan. Tetapi di balik semua hal tersebut, ya, Hosea juga diutus untuk memberitakan pemulihan dari Tuhan.
Jadi ada 2, gitu ya. Jadi ada 2 sisi di dalam misi pelayanannya. Bernubuat menyatakan hukuman Tuhan dan menyampaikannya bahwa ada pengharapan yang akan datang setelah malapetaka berakhir. Nah, itu bisa dilihat itu di dalam Hosea pasal 9 itu ya, bagaimana apa yang terjadi di sana ya. Kita akan lihat ya Hosea ya. Nah, Hosea pasal 10 ya. Hosea pasal 10. Itu ada perikop hukuman karena penyembahan berhala. Nah, itulah yang dilakukan oleh bangsa Israel ini di dalam masa kemakmuran mereka, di masa kejayaan kehidupan mereka. Mereka lupa ya, mereka ini adalah umat Allah ya, bahwa mereka ayat yang ke-8 ya. Bukit-bukit pengorbanan awen yakni dosa Israel akan dimusnahkan, semak duri dan rumput duri akan tumbuh di atas mezbah-mezbahnya dan mereka akan berkata kepada gunung-gunungnya, timbunilah kami dan kepada bukit-bukit runtuhlah menimpa kami. Ya. Bagaimana kehidupan mereka ya, yang menjauh daripada Tuhan, ya, berkhianat kepada Tuhan. Dan dikatakan dalam Hosea pasal 4 itu ada perikopnya menentang imam dan bangsa yang tidak setia. Ya. Itulah yang terjadi. Ya. Mereka menyembah berhala, mereka menyembah Baal. Yang membuat Tuhan harus mengutus seorang nabi, yaitu Hosea. Itulah yang akan kita lebih dalam lihat ya. Tugas daripada Hosea ini ya. Nah, bagian yang sangat menarik ya, yang sangat populer sebenarnya. Bagian yang sangat menarik dalam pelayanan kenabian Hosea, yakni kehidupan dan profesi Hosea sedemikian rupa. Sehingga orang-orang sezamannya menyebut dia itu pandir, yang berarti itu atau orang gila, gitu ya. Yang artinya adalah orang gila. Kenapa dia disebut orang gila pada saat itu? Ya. Hal ini terjadi karena tindakan atas perintah Allah. Ya. Apa perintah Allah itu kepada Hosea? Perintah Allah untuk menikahi seorang perempuan sundal yang bernama Gomer. Nah, inilah yang sangat menjadi sorotan di dalam yang menjadi garis besar sorotan ya di dalam kitab Hosea ini adalah bagaimana kisah pelayanan seorang nabi Tuhan ini diutus Tuhan, ditugaskan untuk menikahi ya seorang perempuan sundal bernama Gomer ya, gitu. Melalui nubuatan yang dia terima gitu. Tuhan memerintahkannya. Kenapa saya bilang dia menerima firman nubuatan dari Tuhan, firman Tuhan, itu bisa di dalam Hosea pasal 1 itu ya, ayat 1. Firman Tuhan datang kepada Hosea. Lalu ayat yang kedua, ketika Tuhan mulai berbicara dengan perantaraan Hosea, pergilah kawinilah seorang perempuan sundal dan peranakanlah anak-anak sundal karena negeri ini bersundal hebat dengan membelakangi Tuhan. Nah, ini ya. Sehingga pada saat itu Hosea melaksanakan apa yang Allah tugaskan ini, orang-orang pada zaman itu menyebutnya orang gila. Karena nabi ini memiliki posisi yang terhormat. Ya, memiliki posisi yang terhormat di dalam lingkup sosiohistoris Israel, dalam sosial historis Israel gitu ya. Seorang rohaniawan begitu.
seorang yang diurapi, dipakai Tuhan, lidah Allah, penyampai firman Tuhan, penyampai maksud Allah bagi umat, begitu. Inilah tugas daripada nabi. Tetapi apa yang dilakukan oleh Hosea ini? Ya, dia mengambil seorang perempuan sundal menjadi istrinya. Ya. Seorang nabi ini dianggap mewakili Tuhan, ya, dan representasi atau menjadi dasar perbandingan umat pada saat itu hidup, ya, hidup kudus itu seperti apa pada zaman perjanjian lama. Nah, kalau mau lihat hidup kudus, ya berarti lihat para nabi pada saat itu. Salah satunya, ya. Namun kenyataannya Hosea ini bertindak tidak lazim dikatakan, ya. Tidak lazim selayaknya nabi-nabi yang kebanyakan yang hidup memperhatikan hidupnya, begitu ya. Karena dia menikahi seorang perempuan Sunda. Masyarakat saat itu menganggap tindakan yang dilakukan Hosea untuk menikahi seorang perempuan Sunda dianggap sebagai tindakan yang menjatuhkan harga diri sendiri. Ya. Bukan hanya tindakan menjatuhkan harga diri sendiri sebenarnya, tapi menjatuhkan harga diri Allah. Dan itu juga menjatuhkan harga diri umat Israel itu sendiri sebenarnya. Tapi yang paling disoroti adalah itu sama saja itu menjatuhkan harga dirinya sebagai seorang nabi Tuhan. Dan itu menjadi sebuah bahan ejekan bagi Hosea pada saat itu. Bagi nabi Tuhan ini. Kehidupan yang ditampilkan itu bertolak belakang, ya, dengan asumsi kehidupan nabi yang selama ini yang diyakini masyarakat. Ya. Kok bertolak belakang gitu ya? Kok beda seperti yang kita pahami? Kok beda seperti yang sebenarnya gitu ya? Kok beda gitu? Apa yang terjadi gitu dengan nabi Tuhan yang satu ini? Kok tiba-tiba ada nabi Tuhan mengambil seorang istri, yaitu perempuan sundal. Bagaimana kekudusan seorang Allah? Ya, kekudusan Allah yang berada di diri seorang nabi. Atau bagaimana kekudusan seorang nabi ini? Tapi daripada itu, ya, banyak terkandung rahasia sebenarnya di sini. Banyak terkandung rahasia. Ya. Nah, kan tetapi, ya, situasi perkawinan Hosea justru ini menjadi bagian dari panggilan kenabiannya untuk kerajaan Israel. Ya. Sebenarnya dari pernikahannya ini dengan seorang perempuan sundal ini itu menjadi uh, bagian dari panggilan. Inilah tugas dia sebenarnya. Tugas dari seorang Hosea ini. Kenapa demikian? Sikap dan tingkah laku Gomer, ya, yang seorang perempuan sundal, yang suka bersundal, yang suka menjual dirinya, ya, itu itu merupakan sebuah analogi, ya, dalam cara Tuhan untuk menggambarkan sesungguhnya hubungan Allah, ya, dengan Israel pada saat itu. Israel ini digambarkan pada saat itu sebagai seorang yang telah bersundal. Sebenarnya maksud Allah di sini hubungan umat Israel pada saat itu harus terjalin mesra dengan Allah. Allah itu lah yang menjadi pemilik daripada umat ini sebenarnya. Allah lah yang menjadi pemilik daripada umat Israel ini, umat kesayangan Allah ini.
yang dicintai Allah ini. Dan Gomer digambarkan di sana sebagai Israel. Ya. Dan Hosea adalah gambaran daripada Allah yang selalu mengasihi Israel. Walaupun mereka menyembah berhala. Ya, menyembah berhala. Ya. Di sana digambarkan sebenarnya Bapak Ibu ya. Digambarkan uh, bangsa Israel ini menyembah berhala. Digambarkan dengan disebutkan bahwa mereka dari penyembahan berhala, mereka menyembah Baal dan sebagainya ini, itu adalah bentuk perselingkuhan mereka, persundalan mereka kepada Allah. Karena apa? Ya, karena ibaratnya hubungan Allah dengan umat Israel ini seperti hubungan pernikahan begitu. Karena di dalam Yesaya pun, di dalam Yeremia, ya, pengibaratan ini pun ada. Bagaimana hubungan Allah dengan Israel itu seperti sebenarnya hubungan pernikahan. Sehingga bangsa Israel ketika mereka menyembah berhala, menyembah Baal pada saat itu, ini adalah sebuah persundalan. Sebuah persundalan bagi Allah. Mereka menyembah dewa-dewa, itu adalah persundalan. Mereka menyembah, mereka mempersembahkan korban. Mereka mempersembahkan kepada dewa ini, kepada Baal. Dan mereka banyak persundalan mereka. Ya. Hal ini sungguh mendukakan hati Tuhan. Ya. Yang digambarkan sebagai sebuah perzinahan rohani. Dari sebuah hubungan yang seharusnya terjaga dan kudus. Ya. Allah sebagai pihak yang lebih tinggi, Allah berinisiatif memperbaiki hubungan ini sebetulnya. Memperbaiki hubungan tersebut. Yaitu dan mengutus Hosea. Mengutus Hosea agar bangsa ini bertobat dan kembali kepada hubungan yang kudus kepada Allah. Cara Tuhan mengutus Hosea dan menyampaikan isi hatinya tergolong unik. Ya, tergolong unik. Hosea diminta menjalani hubungan keluarga, ya, menjalani hubungan keluarga dengan seorang perempuan Sunda. Karena hidup bangsa Israel yang begitu bobrok pada saat itu, jauh daripada Tuhan, meninggalkan Tuhan. Gomer bersundal pada saat itu, ya, berulang kali dengan orang lain. Itu adalah gambaran daripada bangsa Israel yang berulang kali, bertahun-tahun hidup menyembah berhala, menyembah Baal, menyembah dewa-dewa. Ya. Yang sungguh menjijikan bagi Allah. Itu adalah perbuatan yang menjijikan bagi Allah pada saat itu. Sebagaimana Gomer ini yang tidak setia dan hidup dalam perzinahan. Demikian Allah menggambarkan perzinahan rohani Israel dan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan bangsa Israel tersebut terhadap perjanjian kudus dengan Allah. Nah, dari pernikahan itu Bapak Ibu, ya, saudara-saudara. Dari pernikahan itu pun mereka mendapatkan 3 orang anak. Gitu. Dalam pernikahan itu mereka mendapatkan 3 orang anak. Dan 3 orang anak ini pun sebenarnya menjadi sebuah nubuatan. Kehadiran 3 orang anak ini pun menjadi nubuatan. Nah, nubuatan Tuhan kali ini tuh cukup unik kepada bangsa Israel. Pertama, nubuatan Tuhan itu terjadi melalui pernikahan Hosea dengan Gomer, dengan seorang perempuan Sundal ini. Yang menggambarkan hubungan bangsa Israel dengan Allah pada saat itu. Dan melalui karakter hidup, sifat hidup daripada Gomer yang menggambarkan sikap hidup bangsa Israel yang begitu
bobrok yang begitu meninggalkan Tuhan, ya, ya. Lalu yang ketiga adalah melalui anak-anaknya ini, melalui 3 anaknya ini. Anak yang pertama itu bernama Yizreel, ya, yang artinya menyerahkan. Mungkin Allah telah memberikan nama anak itu sendiri atau Tuhan telah, eee, kehabisan stok nama baik, mungkin itulah ya yang dalam pikiran Hosea sebenarnya pada saat itu. Kenapa Tuhan memberikan nama anakku ini Yizreel, ya. Hosea kebingungan melihat cara Allah dengan memberikan nama itu. Yizreel itu yang artinya menyerahkan, ya, adalah sebuah nama penghakiman sebenarnya. Nama penghakiman Allah akan segera menyerahkan kaum Israel, ya, ke seluruh dunia akibat ketidaktaatan mereka, ya. Kalau saudara-saudara melihat Israel di dalam Alkitab, ya, Alkitab mengartikan nama tempat, ada sebuah nama yang itu, lembah Yezreel, ya. Nama kota dan lembah Yezreel yang dipenuhi, yang dikatakan di sana bahwa yang dipenuhi dengan darah dan kekerasan. Dan nama ini benar-benar suram dan buruk, ya, sebenarnya dari dalam bahasa Ibrani, ya. Yang bangsa Israel mengenal bahasa ini. Ini adalah nama-nama yang sangat buruk gitu, yang kelam, suram yang dikenal oleh bangsa Israel. Kenapa Tuhan memberikan nama ini gitu, bagi anak saya? Lalu anaknya yang kedua, Tuhan memberi nama Loruhama, yang artinya tidak cinta. Ya. Namun secara realita, Hosea dan Gomer sangat sedih melihat kelahiran putri mereka itu. Sebab Allah memberi nama yang sangat buruk bagi Loruhama. Nah, nama yang buruk gitu, yaitu Loruhama. Yang sebenarnya ini mewakili bangsa Israel. Kembali lagi, ini adalah mewakili bangsa Israel. Bahwa Allah tidak mengasihi Israel lagi, dikatakan di sana. Setiap orang yang mendengarkan nama anak itu akan diingatkan bahwa Allah akan menghakimi Israel. Allah tidak mengasihi Israel pada saat itu. Karena Israel sendiri meninggalkan Allah. Tidak mau dikasihi oleh Allah. Ya. Israel akan mengetahui hal ini. Inilah yang dirasa oleh Hosea bahwa ini akan menimpa Israel kembali. Ya, bahwa Israel Allah sudah tidak mengasihinya. Lalu yang ketiga, anaknya yang ketiga, anak dari Hosea dan Gomer ini adalah yang diberi nama Lo-Ami. Apa arti Lo-Ami ini? Ya. Lo-Ami ini yang berarti bukan kepunyaan saya, bukan kepunyaanku, ya. Orang-orang pada saat itu berpikir bahwa Hosea memberikan nama Lo-Ami karena Hosea merasa dia bukan anaknya, ya. Bahwa merasa Lo-Ami ini bukan anaknya Hosea, gitu. Mereka berpikir bahwa Hosea berkata, "Anak ini bukanlah anak saya, bukan kepunyaan saya. Padahal kamu bukanlah umatku dan aku bukanlah Allahmu." Ya. Saudara-saudara melihat kalimat ini. Sangat keras gitu ya. Yang sangat mengartikan penolakan. Oleh karena sebab itu, waktu telah habis. Anugerah Allah dicabut dan penghukuman diberikan kepada
bangsa Israel pada saat itu. Ya, inilah yang dialami bangsa Israel. Nubuatan itu nyata di dalam diungkapkan ya melalui kehidupan Hosea ya dan anak-anaknya. Dan apa yang akan dialami bangsa Israel dinubuatkan dalam kelahiran ketiga anaknya. Karena apa? Karena hubungan Hosea dan Gomer istrinya itu, kalau seperti itu ya, yang Gomer yang selalu berkhianat, yang selalu bersundal, yang selalu menyerahkan dirinya kepada laki-laki lain, ya, akan menghasilkan anak-anak seperti ini, gitu. Anak yang pertama Yezreel, artinya Allah menyerahkan. Anak yang kedua Loruhama, yang berarti Allah tidak mencintai. Lalu yang ketiga Loami, bukan kepunyaan saya atau bukan kepunyaanku. Nah, begitu juga sebenarnya hubungan Allah dengan Israel yang seperti ini. Israel terus bersundal kepada Baal, kepada dewa-dewa, ya, pada saat itu. Dan akan menghasilkan ini. Gitu. Allah menubuatkannya melalui ketiga orang anak ini. Inilah yang akan dialami umatku, ya, bahwa Allah akan menyerahkan mereka. Lalu Allah tidak mencintai mereka. Lalu Tuhan berkata, bukan kepunyaanku. Ya. Inilah yang dialami oleh bangsa Israel daripada gambaran hubungan Hosea dan Gomer pada saat itu. Kitab Hosea ini memberi pesan yang kuat bagi kekristenan. Ya. Pernikahan Nabi tersebut menjadi pelajaran ya, tentang apa? Memberi pelajaran tentang ketidaksetiaan kepada Tuhan. Meninggalkan Tuhan bukan hanya membawa kepada suatu penyembahan palsu, tetapi juga membawa penurunan norma, ya, penurunan norma kesusilaan. Dan itu akan membawa kita kepada titik terendah. Ya. Nah, orang-orang seperti Hosea inilah, Bapak Ibu ya, saudara-saudara, yang akan Tuhan kirim untuk membawa penghakiman di satu sisi, ya, dan kasih Tuhan di satu sisi yang lain. Di balik hukuman yang dinyatakannya, tersedia juga sebuah pemulihan. Karena apa? Allah sudah membuat perjanjian dengan umat ini. Umat yang dikasihinya, umat yang dipilihnya untuk menyatakan kasihnya kepada seluruh dunia ini. Melalui bangsa Israel ini, yang keras kepala, tegar tengkuk ini, Tuhan mendidik mereka dengan keras. Agar mereka bisa Tuhan pakai menyatakan kasih Allah atas dunia ini. Ya. Inilah yang dialami. Ini adalah sebuah kisah yang sangat dramatis, Bapak Ibu. Ya. Ini sangat dramatis. Gitu. Kisah percintaan yang sangat dramatis. Kisah percintaan Hosea dan Gomer ini salah satu kisah cinta yang cukup sangat dramatis di dalam Alkitab. Ya. Dan tidak bukan inilah gambaran hubungan bangsa Israel dengan Allah yang sangat dramatis. Ya. Sifat Tuhan panjang sabar. Ya.
dan selalu memberikan kesempatan pertobatan bagi umatnya. Banyak Tuhan memberikan waktu bagi bangsa Israel untuk bisa bertobat pada saat itu, kembali kepada Allah. Tapi bangsa Israel kehabisan waktu. Ya. Ini menjadi peringatan bagi kita, Bapak Ibu ya. Seperti yang saya katakan tadi, kitab Hosea ini memberi pesan yang sangat kuat bagi kekristenan, bagi jemaat masa kini. Ya. Jangan pernah mendua hati terhadap Tuhan. Jangan pernah mendua hati terhadap Tuhan. Mungkin banyak hal yang bisa membuat kita mendua hati terhadap Tuhan. Ya. Bangsa Israel itu mereka menyembah berhala, Baal, Dewi Kesuburan dan sebagainya. Yang mungkin mereka pikir mereka bisa mendapatkan hal yang lebih daripada di sana. Mereka meninggalkan Tuhan. Kita zaman sekarang hal ini masih bisa terjadi. Mungkin banyak hal yang bisa membuat kita merasa bisa mendapatkan sesuatu hal yang lebih daripada apa yang Allah berikan. Ataupun kita sudah merasa hambar terhadap Tuhan, apa yang Allah lakukan dalam hidup kita. Merasa hambar. Tuhan ini gini-gini aja sama saya. Tapi itulah Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang ditunjukkan oleh firman Tuhan. Ya. Kalau kita sudah meninggalkan Tuhan, akan ada akibatnya. Ya. Tapi kita bersyukur. Ya. Ada satu nama yang membawa keselamatan bagi kita, yaitu Yesus Kristus yang sudah datang bagi kita, ya, yang sudah datang bagi kita, yang menebus kita, ya, yang menebus kita dengan darah yang mahal, seperti Hosea, dia menebus Gomer, ya. Dia menebus Gomer, dia menebus Gomer itu dengan bayaran 15 shikal perak. Ini yang digambarkan. Sekarang Kristus membawa penebusan bagi kita. Apakah kita masih mau berkhianat kepada Tuhan? Yang digambarkan pengkhianatan kita itu seperti sebuah persundalan di hadapan Tuhan. Karena hubungan kita ini sebenarnya hubungan begitu mesra, begitu erat sebenarnya kepada Tuhan. Tapi kita meninggalkan. Jangan pernah tinggalkan Tuhan. Kuatkan hati kita. Awasi terus hati kita, awasi terus diri kita sebagai umat Allah. Amin. Untuk pendalaman Alkitab pada hari ini. Ya. Kita akan berjumpa lagi minggu depan. Kiranya uh, minggu depan hari Selasa ya. Kita berjumpa lagi di dalam pendalaman Alkitab. Kiranya tetap bersemangat untuk belajar firman Tuhan. Amin. Untuk pendalaman Alkitab pada hari ini, mari kita berdoa. Tuhan, kami sangat bersyukur untuk pendalaman Alkitab pada hari ini. Kiranya Tuhan menolong kami memahami agar kami bisa mengerti terus firman Tuhan yang kami dengarkan hari ini. Biar pendalaman Alkitab ini terus tertanam dalam hati kami. Kami tidak pernah berkhianat kepada Tuhan. Biarlah Roh Kudus Tuhan selalu memberikan kekuatan bagi kami untuk terus setia kepadamu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin.
Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.